أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال صلى الله عليه وسلم, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, dan demi Allah, la khulufu famis shaimi, sungguh bau tidak sedap yang keluar dari mulut orang berpuasa. Atyabu indallahi min rihil miski, itu lebih baik di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Keutamaan orang yang berpuasa. Puasa apa aja? Mau puasa wajib, mau puasa sunnah. Ketika ada hamba Allah yang dia berpuasa, umpamanya keluar dari mulut orang berpuasa itu bau yang kurang enak, sebab dia menahan makan, dia menahan minum. Bau yang tidak enak itu lebih baik di sisi Allah ketimbang wanginya minyak misik. Tahu minyak misik? Itu wanginya luar biasa, nyanter, pekat, tebal wanginya, bagus. Tapi masih bagus, masih baik, masih harum bau yang tidak sedap keluar dari mulut orang yang berpuasa. Sebab keutamaan orang yang berpuasa itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tetap dianjurkan untuk sikat gigi habis sahur atau sebelum zawal, sebelum zuhur, itu masih dianjurkan untuk sikat gigi. Tapi umpama masih ada yang keluar tidak sedap, di sisi Allah itu harum lebih baik daripada minyak misik. Yaqulullahu ta'ala azza min qail, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yazaru syahwatahu, sesungguhnya orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan ia meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan ia meninggalkan minumannya, min ajli, untukku. Jadi mereka meninggalkan hal-hal yang tadinya halal sehingga ditahan, ditinggalkan karena ingin beribadah kepadaku. Fasawmuli, maka ibadah puasa itu khusus untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas orang berpuasa itu. Jadi puasa ini ibadah khusus aku, Allah nyatakan sendiri. Dengan demikian aku yang akan mengganjar, aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Berapa pahala orang yang berpuasa kita tidak tahu. Kalau ibadah-ibadah lain, pahalanya itu terkadang sudah ditentukan. Umpama kita baca Quran, setiap ayatnya itu 10 pahala. Alif Asyurah
wa lamun asyaratun wa mimun asyaratun. Jadi kita baca alif lam mim dapat 30. Barusan kita sholat baca surat Al-Fatihah, surat-surat yang lain itu dapat pahala. Dan sudah ditentukan di dalam hadis per hurufnya 10. Umpama ibadah lain ada yang ditentukan pahalanya 27 rakaat seperti sholat berjamaah. Sholatul jama'ati khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. 27. Ada lagi ibadah yang ditentukan pahalanya mulai dari 10 sampai 100 bahkan 700 kali lipat, yaitu sedekah. Tapi satu-satunya ibadah yang pahalanya dirahasiakan di sisi Allah adalah puasa. 100 enggak, 700 kan gede kita, 1000 masih gede kita. Berapa dong? Kita nggak tahu. Sebab Allah nyatakan di sini wa ana ajzi bihi, saya yang akan balas. Kalau yang balas modelan kita bisa hitung-hitungan, tapi yang balas ini Al-Azim, yang maha besar. Tentulah pahalanya sangat besar. Yang balas ini Al-Kabir, yang balas ini Al-Ali, yang balas ini Ar-Rahim, yang sangat penyayang. Maka ibadah puasa itu memiliki ganjaran pahala sangat amat tinggi dan besar, sehingga kita dirahasiakan berpuasanya. Kalau kamu berpuasa itu ibadah spesial buat aku, nanti aku kasih spesial juga pahalanya. Berapa itu kamu tak perlu tahu. Yang pasti kalau sudah pahala dari Allah yang maha agung, pasti agung pahalanya, pasti tinggi dan besar. Nah, jangan disia-siakan ibadah puasa, karena memiliki banyak sekali pahala ya, sebagai modal kita untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun, bagi surga itu terdapat satu pintu. Yuqalu lahu rayyanu, dinamai pintu ar-rayyan. Jadi banyak pintu di surga, ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shadiqun, tidak akan memasuki pintu surga ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Spesial, khusus. Kalau di dunia ada pintu VIP, kita datang ke satu tempat, ngantri masuknya, waktu lama banget. Tapi kita punya pegang undangan pintu VIP, itu enak luar biasa. Orang pada ngantri, kita punya privilege, kekhususan masuk ke pintu yang kosong, yang istimewa, yang spesial diberikan buat kita. Di dunia itu sering kita temukan begitu, di akhirat ada juga. Nanti yang ngantrinya itu bukan 10-100 ribu orang, bukan. Nah, hamba Allah sebanyak-banyaknya sedunia. Bisa jadi ada yang lebih tinggi derajatnya, ada yang lebih banyak pahalanya, mau masuk surga semua. Tapi kita dipanggil orang-orang yang berpuasa, lewatnya mari nih, lewat mari nih. Orang yang berpuasa mana lewatnya kemari nih. Masuk pintu namanya pintu ar-rayyan. Dilihatin, di riwayat lain tuh, orang-orang yang tidak berpuasa ingin mendapatkan hal itu. Mereka ingin mendapatkan kedudukan orang-orang yang berpuasa. Enak banget. Mereka masuk dalam golongan orang-orang yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ketika masuk surga saja, ketika dibangkitkan pun mendapat spesial atau kekhususan tersendiri. Di saatnya makhluk dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan haus, lapar. Ya bagaimana gak haus? Ratusan tahun nungguin di kuburan untuk adanya hari kebangkitan itu. Mereka bangkit dari kuburnya itu dalam keadaan haus, dahaga. Namun bagi orang-orang yang di dunia dia berpuasa itu langsung dihidangkan. Dalam riwayat, makanan, minuman yang
lezat luar biasa. Kenapa? Karena waktu di dunia orang-orang pada makan dikagak, ditahan. Nanti dibalik, orang-orang kehausan di sana dimakan. Gantian orang-orang yang ngeliatin dia. Sekarang enakan mana? Makanan dunia, makanan akhirat. Makanan akhiratnya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ibadah yang kita lakukan di dunia ini kita bakal lihat hasilnya. Kita akan menerima ganjaran dan juga balasannya. Balasan ibadah itu nggak ada yang di dunia. Sebab terlalu kecil muatan di dunia, nggak bisa mencukup balasan kebaikan seorang hamba Allah. Nggak cukup. Balasan ibadah itu adanya di akhirat, karena tempat yang layak untuk balasan kebaikan seorang hamba itu di akhirat. Jangan kita kira ketika kita mendapatkan rezeki itu balasan sedekah kita, itu terlalu kecil. Itu bukan balasan, itu pemberian. Pemberian Allah bisa kepada hambanya, bisa juga kepada orang yang kagak beribadah kepada dia. Berapa banyak orang kagak sholat, rezekinya ngalir aja. Jangan gak sholat. Berapa banyak orang yang mensekutukan Allah, orang-orang kafir, tapi Allah kasih kesehatan, Allah kasih harta. Artinya bukan balasan itu buat kita doang, tapi pemberian Allah ta'ummul jami, merata ke semuanya. Bedanya kita dengan mereka, kita nanti diberikan balasannya di akhirat. Sehingga Rasulullah sabdakan di dalam mengibaratkan, menganalogikan satu balasan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh yang tadi kita lakukan bareng-bareng, ini baru sunnah qobliyahnya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ngomong Rasulullah, kita nggak percaya. Sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat mau berapa lama? Nggak ada 5 menit. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Baru sunnahnya. Bagaimana fardunya? Bagaimana ibadah yang lain? Artinya pemberian dan balasan itu beda. Kalau balasan ibadah nanti kita lihat di akhirat. Sebab dunia ini sempit untuk balasan kebaikan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita beribadah, niatkan untuk mengambil balasan di akhirat. Nanti akan kita lihat semuanya. Sekarang yang capek, orang puasa emang gak capek. Kalau dia merasakan kenikmatan yang luar biasa di akhirat seperti ini, tentu di dunianya sudah sangat capek. Orang pada makan, dia makan. Orang pada minum, dilihatin aja, capek. Masya Allah, anggurin yang begitu dikasih nanti balasannya. Ketika dibangkitkan dari kuburnya, itu langsung dihidangkan makanan. Nih, waktu di dunia orang-orang pada makan, kamu ngeliatin aja. Sekarang gantian, orang-orang pada ngeliatin kamu makan. Saatnya ya, Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya di antara orang yang berpuasa. Maka kita gunakan kesempatan-kesempatan yang baik, diantaranya ibadah puasa. Apalagi sekarang udah masuk bulan Rajab, kita udah pelajarin kemarin. Bulan Rajab min ashhuril hurum, daripada bulan haram. Bulan haram itu ada 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan yang mana kalau kita berpuasa di dalamnya itu memiliki nilai berlipat ganda dibanding puasa-puasa sunnah yang lain. Kalau bisa 4 bulan yang kita puasa di Ashhurul Hurum lakuin. Kalau nggak bisa 3 bulan, kalau nggak bisa 2 bulan, kalau nggak bisa sebulan di Rajab. Kalau nggak bisa sebulan Rajab, kita pilih yang sekiranya kita kuat. Apa Senin Kemisnya, apa Ayyamul Bidnya. Yang penting di bulan Rajab ini lainin ibadahnya. Banyakin kita lakukan aktivitas ibadah, terutamanya adalah puasa. Jangan puasa bulan Ramadan doang. Tidak ada bedanya sama bocah SD kita. Puasa bulan Ramadan doangan. Kita manfaatkan hari-hari yang terdapat keutamaan dalam berpuasa, kita puasa. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kesenangan ketika kita berbuka. Oh, kalau orang buka tuh udah kayak
akhirat. Seneng bener waktunya. Kalau kagak puasa azan maghrib boro-boro ditungguin. Panggilan puasa setengah 6 udah jogrogin teh manisan. Karena ada kegembiraan di situ. Kegembiraannya juga gembiraan atas dasar ibadah, bukan kegembiraan dunia. Orang gembira dengan atas ibadah itu ada dalilnya. Dalilnya Rasulullah SAW. Rasulullah betapa girangnya bulan Ramadan 3 bulan sebelumnya udah disebutin bulan puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa Nabi tuh. Ramadan ini masih 2 bulan lagi, tapi udah disebut-sebut dari bulan Rajab. Kenapa? Antusias, farhat, girang. Itu model Nabi yang pahalanya udah banyak benar. Manusia paling agung, makhluk paling mulia, gembira dengan satu ibadah. Ya, kita harusnya lebih gembira lagi, karena yang membutuhkan itu adalah orang-orang kayak kita nih yang banyak kurangnya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kesenangan nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesenangan dunia didapetin, kesenangan akhirat didapetin bagi orang yang berpuasa. Terus tunggu apa lagi? Kalau segala macam kebaikan, kekhususan, keistimewaan ya, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa, berbanyak. Ya, karena itulah diantara hamba yang senang, yang antusias untuk senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadzal qadru min syarhit ta'at. Maka penjelasan ini daripada uraian bab ketaatan yakfika, yang mencukupkan dirimu, min bidayatil hidayati, dari permulaan hidayah. Jadi sampai ini kita sudah mempelajari satu bab atau satu bagian dari kitab. Kitab ini ada 2 bagian. Bagian pertama tentang ketaatan. Kita harus perbanyak, kita harus lakukan mulai dari awal tuh kemarin, dari berzikir, sholat caranya bagaimana yang bagus, membaca Al-Quran, sampai ini bab puasa. Itu semuanya adalah bagian kitab yang menerangkan, menjelaskan tentang ketaatan. Kalau yang sudah kita pelajari dijalani, berarti benar dia yang tuntut ilmunya, berarti benar permulaan hidayahnya, hidayatul hidayah. Tapi kalau cuma didengerin doang, jalanin kagak, ada yang kagak beres dari dia yang tuntut ilmunya. Berarti tidak ada permulaan pada hidayahnya. Kalau tidak ada permulaannya, bagaimana mau jalan? Sementara kita terus ya, dikejar-kejar oleh waktu, oleh umur. Kalau sampai sekarang hidayah itu belum kita jemput, mau kapan lagi? Ini udah akhir tahun, dikit lagi tahun baru. Tentunya umur kita tambah, maksudnya nambah, sejatinya kurang. Nantinya 80 tahun, sisa tinggal berapa tahun lagi. Yang nantinya umurnya sudah sekian tahun, berarti jatahnya sekian tahun lagi. Kalau sampai detik ini itu hidayah belum kita jemput, mau kapan lagi? Kalau belum ada peningkatan dalam ibadahnya, menunggu kapan? Menunggu sakaratul maut baru ibadah? Ya kan gak mungkin. Tentunya dari sekarang, sedikit demi sedikit kita tambahin. Enggak apa-apa sedikit, yang penting jalan. Daripada kita hanya ya, mempelajarinya namun tidak mengamalkannya, artinya itu tidak ada hidayah di dalam diri kita. Fa idza tajta ila zakati wal haji, maka apabila engkau butuh pada pembahasan zakat, pembahasan haji, awila mazidin, atau pada tambahan pembahasan di syarhis sholati, di penjelasan ibadah sholat, wasiyami, dan ibadah puasa secara luas, fadlubuhu, maka pelajarilah hal itu, mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumuddin, dari apa yang telah kami datangkan di dalam kitab kita, yaitu kitab Ihya' Ulumuddin. Kata pengarang, kalau kamu pengen lebih luas lagi penjabaran dari ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, baca dan tahu kitab Ihya' Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali juga.
Di sini ya sekelibatannya aja, ringkasannya aja yang kita butuhi untuk ibadah sehari-hari kita sudah cukup. Tapi kalau kamu pengen lebih luas lagi penjabaran dari hal-hal yang sudah kita bahas, beli kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Kalau belum punya beli. Nah, dikatakan orang yang tidak mempelajari membaca kitab Ihya ya laisa lahu minal ahya. Orang itu belum pantas hidup. Sebab apabila seluruh kitab-kitab keilmuan Islam ini enggak ada, umpama hilang semua khazanah Islam, wa baqiya Ihya Ulumuddin la kafar, lalu tersisa satu kitab namanya Ihya Ulumuddin, itu sudah cukup ya, karena sudah memuat daripada intisari ajaran agama Islam. Bahkan para ulama menjadikan kitab Ihya itu wiridan. Jadi bukan dipakai tasbih wiridannya. Wiridannya baca Ihya. Ada yang sebulan hatam, ada yang 2 minggu hatam, ada yang seminggu hatam balik lagi ke orang baca Quran. Jadi ulama ya mereka sangat berantusias, mereka sangat semangat ya, di dalam mencari ilmu sampai sebegitu. Itu 10 jilid kitab, sebulan hatam balik lagi. Nanti hatam balik lagi, begitu seterusnya ya, sebab memang kitab itu sangat agung dan luar biasa isinya. Al-qismu tsani, macam yang kedua, fijtinabil ma'asi, di dalam membahas cara menjauhkan maksiat-maksiat. Nah, ini bagian kedua dari kitab yang kita pelajari. Yang pertama tentang melakukan ketaatan. Sekarang kita harus tahu juga ada yang namanya maksiat-maksiat sehingga mesti dijauhkan. Karena nggak cukup melakukan taat, harus juga ada upaya menjauhkan kemaksiatan untuk menjemput bidayatul hidayah itu. I'lam, ketahuilah, anna dina syatron, bahwasanya agama Islam itu ada 2 bagian. Ahaduhuma, satu dari keduanya adalah tarkul manahi, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wal akharu, dan yang kedua fi'lut ta'ati, melakukan ketaatan-ketaatan. Agama kita isinya 2 itu aja. Ngerjain taat, ninggalin maksiat. Ya, ngerjain taat, ibadah, ada sholat, ada zakat, puasa dan seterusnya. Ninggalin maksiat, ninggalin berbohong, berdusta, riba dan seterusnya. Wa tarkul manahi, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang itu wal asyaddu, lebih berat daripada ngerjain taat. Fa inna ta'ati, karena sesungguhnya ketaatan-ketaatan yang diru 'alaiha kullu ahadin, mampu mengerjakannya setiap orang. Wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun, sementara meninggalkan syahwat tidak mampu atasnya itu kecuali orang-orang yang benar dalam ibadahnya, disebut siddiq. Jadi kalau ngerjain ibadah, ngerjain taat, siapa aja bisa. Sholat fardu, sholat emang diwajibin, siapa aja bisa. Kalau meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat, ini yang gak semua orang bisa, sehingga derajatnya lebih tinggi orang yang berusaha meninggalkan maksiat daripada yang mengerjakan taat, meskipun kedua-duanya penting. Nah, untuk puasa banyak orang bisa puasa, karena tinggal diem aja dia. Tapi untuk menjaga matanya, menjaga mulutnya buat kagak ngomongin orang, menjaga kakinya agar berjalan ke tempat-tempat baik, menjaga hawa nafsunya biar kagak terus ngurusin dunia, itu gak banyak orang bisa. Maka menjaga diri dalam tidak mengerjakan kemaksiatan itu lebih berat asyam ya, sehingga membutuhkan kebenaran di dalam ibadahnya. Nah, orang itu disebut dengan as-siddiqun, orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam ibadah. Falizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara su'a,
Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahidu man jahada hawa. Sementara orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Itu disebut jihad. Makanya ketika kita sedang berjuang melawan nafsu, mengekang, mengarahkan nafsu, istilahnya adalah mujahadah, saling berperang. Nafsu itu tahu kita gak demen sama dia, makanya digodain dulu. Ya, dengar azan subuh, nah gak usah ke masjid dah. Ya, sini aja, tidur aja. Kalau kita gak perangin, tidur kita nanti. Nah, siang baru bangun, kalah 1-0 kata nafsu. Ya, tapi kalau orang yang sadar itu adalah omongan nafsu, dilawan, bangun, kamar mandi, wudhu, kalah ke nafsu, kita menang. Sholat subuh jamaah, ada pengajian, pulang rumah aja. Ya, kita ikutin dia, kalah kita. Tapi kalau kita tahu itu adalah nafsu, kita lawan. Ngaji berapa lama sih? Ya, setengah jam, paling lama setengah jam. Ya, tapi sebentar itu memiliki banyak sekali pahala kita silaturahmi, pahala kita nuntut ilmu, pahala kita mendengarkan nasihat, pahala i'tikaf, pahala kita mengisi waktu yang terbaik dengan nuntut ilmu, menang kita. Itu namanya mujahadah terus. Nah, orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya disebut mujahid. Wa'lam, dan ketahuilah annaka innama ta'sillaha bijawarihika. Sesungguhnya apabila engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota-anggota badanmu, wa innama hiya ni'matun minallah, padahal anggota badanmu itu merupakan nikmat dari Allah alaika atasmu, wa amanatun ladaika, dan amanat di sisimu. Kita maksiat dengan anggota tubuh ini, padahal tubuh yang ngasih Allah. Tubuh ini amanat buat kita jaga. Fasti'anatuka bi ni'matillah, sehingga meminta bantuannya engkau dengan nikmat Allah, dengan anggota tubuh kita, ala maksiatihi, terhadap kemaksiatan kepada Allah, ghayatul kufran, puncak kekufuran. Itu sepaling parahnya pembangkangan. Kita udah dikasih nikmat oleh Allah berupa anggota badan, gratis, lengkap semuanya, sehat. Terus nikmat yang udah Allah kasih kita pakai buat maksiat kepada yang kasih, itu kan kurang ajar namanya. Kita ngasih orang senjata, kita ngasih orang duit, kita ngasih orang modal. Nih saya kasih kamu modal, tapi modal yang kita kasih kepada dia dipakai buat mencelakakan kita. Nah, itu kurang ajar. Dipakai untuk membangkang, berkhianat kepada kita. Itu namanya orang khianat. Ya, anggota tubuh Allah yang kasih, tapi dengan anggota tubuh yang sesempurna ini kita pakai buat bermaksiat kepada yang kasih, kepada Allah. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Ghayatul kufran, sehabis-habisnya kekufuran. Wa khiyanatuka, dan pengkhianatanmu, fi amanatin istauda'aka Allahu, terhadap amanat yang Allah titipkan kepadamu, ghayatut tughyan, merupakan puncak pembangkangan. Kita udah khianat, kita dikasih mulut sama Allah tapi gak dipakai buat hal-hal yang baik, itu pembangkangan. Kita dikasih mata oleh Allah tapi dipakai untuk maksiat kepada Allah. Fa'a'dha'uka ra'ayaka, sehingga anggota-anggota tubuhmu itu adalah rakyat-rakyatmu. Fanzur kaifa tar'aha, maka perhatikanlah bagaimana kamu memperhatikan rakyat-rakyatmu itu. Fakullukum ra'in, karena setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Kita pimpin, kita presiden. Siapa rakyat kita? Mulut kita, mata kita, tangan kita, semuanya bakal ditanya. Tuh rakyat-rakyat kamu waktu di dunia dipakai buat apa aja?
Mata dipakai buat apa? Banyaknya baca Qur'annya. Mulut dipakai buat apa? Banyaknya zikirnya. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ana, Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu naziluna, Allahu qaribun minna. واستشعر معاني ذلك كله واستشعر معاني ذلك كله واستشعر معاني ذلك كله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا وسرا ربانيا ونظرا إلهيا ونورا سماويا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.